Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Komang Wiweka Permana dari Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS, program dan struktur data. Nah, pada soal UAS ini, di mana kita diminta untuk membuat program yang dimana program tersebut akan menyimpan data mata kuliah berupa kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Nah, dalam pembuatan program ini, di sini kita harus memanfaatkan konsep linked list atau array of struct. Nah, pada proyek ini saya menggunakan konsep linked list, yaitu single linked list. Nah, pada program ini terdapat beberapa fitur-fitur yang harus ada dalam program, di mana yang pertama adalah menambahkan mata kuliah di belakang. Yang kedua, menambahkan mata kuliah di depan, menghapus data mata kuliah di depan, menghapus data mata kuliah di belakang. Selanjutnya ada menghapus data mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah. Yang keenam ada mencari serta menampilkan data mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah. Di sini berarti kita akan mencari data dengan memasukkan kode mata kuliah dan menampilkannya. Dan selanjutnya adalah menampilkan jumlah data mata kuliah yang tersimpan. Yang kedelapan ada menampilkan seluruh data mata kuliah yang tersimpan. Yang sembilan, mencari nilai terbesar dan nilai terkecil dari data mata kuliah yang tersimpan dan menampilkan data mata kuliah tersebut. Yang ke-10 ada menampilkan daftar mata kuliah yang tidak lulus, di mana di sini kita harus memasukkan batas nilai kelulusan dengan syarat nilai batas itu harus diinputkan. Selanjutnya ada menampilkan rata-rata nilai dari semua data mata kuliah yang tersimpan. Dan yang terakhir adalah menghapus semua data atau reset. Nah, dalam program ini, di mana di sini kita harus masukkan kode mata kuliah yang tidak boleh sama. Artinya jika ada kode mata kuliah yang sama, berarti itu tidak bisa dilakukan. Nah, selanjutnya ada untuk rentan nilai. Untuk rentan nilai yang tadi diminta, ini fitur nilai, di mana dalam nilai ini harus merupakan bilangan bulat yang berada pada rentang 0 sampai 100. Dan SKS-nya ini adalah 1, 2, atau 3. Berarti maksimumnya 3 dan minimalnya 3. Selanjutnya ada memperhatikan error checking. Misal saat mencari dan tidak ditemukan atau menginput kode mata kuliah yang sama. Menginput nilai lebih dari 100 dan lain-lain. Dan yang seperti saya sampaikan tadi, program dapat diimplementasikan menggunakan array of struct, single linked list, atau double linked list. Nah, di sini saya akan menggunakan single linked list. Nah, langsung saja kita ke program. Di sini pertama-tama saya menggunakan header, di mana terdapat header stdio, string, dan slib. Nah, selanjutnya di sini saya mendeklarasikan sebuah struct dengan nama tnode. Nah, di mana dalam struct ini terdapat beberapa data, yakni terdiri dari kode dengan bertipe integer, matkul yang bertipe char, nilai yang bertipe integer, SKS bernilai integer, dan tnode ini memiliki sebuah pointer yang bernama next. Nah, selanjutnya di sini saya mendeklarasikan tipe tnode. Terdapat beberapa pointer, yakni head dan tail, di mana head ini akan berfungsi untuk menempatkan sebuah node yang menjadi kepala, dan tail untuk menjadi ekornya. Nah, selanjutnya terdapat sebuah fungsi init, di mana fungsi init ini berfungsi untuk menginisiasi head awal dan tail awal, di mana head awal ini akan bernilai 0 dan tail akan bernilai 0. Nah, selanjutnya terdapat sebuah fungsi untuk mengecek apakah ada data atau tidak. Di sini saya menggunakan isempty untuk yang bertipe integer. Nah, jika
tail itu sama dengan 0, maka dia akan mereturn 1. Dan jika tidak, dia akan mereturn 0. Nah, selanjutnya terdapat sebuah fungsi untuk mengecek sebuah kode. Nah, di sini saya menggunakan fitur di mana user harus memasukkan inputan kode mata kuliah yakni 8. Nah, fungsinya di sini tersebut digunakan untuk jika user misalnya kita memasukkan kode di bawah dari 8, maka user tidak akan bisa menginputkan sebuah data. Dan jika user bisa berhasil memasukkan kode 8 digit, maka user akan melanjutkan untuk memasukkan data. Nah, di sini dalam fungsi ini saya menggunakan nama check kode yang bertipe integer. Di sini terdapat sebuah parameter yakni masuk yang bertipe integer. Nah, di sini saya mendeklarasikan bahwa terdapat variabel yakni jumlah atau JML yang bertipe integer, di mana nilai awal JML ini yakni 0. Nah, di sini terdapat sebuah perulangan. Nilai JML ini apabila nilai masuk ini tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya nilai JML ini akan diincrement. Dan nilai parameter masuk ini didapatkan dari hasil bagi sama dengan 8. Nah, di sini terdapat sebuah kondisi. Jika nilai jumlah itu sama dengan 8, maka dia akan mereturn 1 atau true. Berarti user bisa melanjutkan menginput data. Nah, else, maka program akan menampilkan sebuah perintah printf, yakni inputan Anda sekian atau berapa user masukkan. Misalnya user masukkan 7 digit, maka akan muncul 7. Seharusnya kode itu 8 digit. Nah, selanjutnya di sini terdapat sebuah fungsi untuk mengecek masuk nilai. Di mana di sini saya menggunakan cek masuk nilai yang bertipe integer dengan parameter masuk yang bertipe integer. Nah, di sini terdapat sebuah kondisi. Jika nilai masuk ini itu lebih dari sama dengan 0 dan masuk kurang dari sama dengan 100, maka dia akan mereturn 1 atau true. Jika tidak, maka program akan menampilkan printf, inputan Anda salah. Seharusnya nilai itu rentannya 0 sampai 100. Selanjutnya di sini untuk mengecek SKS, di mana di sini saya menggunakan nama check SKS yang bertipe integer dengan parameter masuk bertipe integer. Nah, jika nilai masuk ini itu lebih dari sama dengan 1 dan masuk kurang dari sama dengan 3, maka dia akan mereturn 1. Jika tidak, maka program akan menampilkan inputan Anda salah. Seharusnya SK itu rentannya 1 sampai 3. Ini artinya jika user memasukkan nilai SKS itu misalnya 4, maka program akan menampilkan ini. Jika user berhasil memasukkan angka 1 sampai 3, maka dia akan mereturn 1. Nah, selanjutnya terdapat sebuah fungsi pointer yang bertipe data struct denote, di mana dalam fungsi ini terdapat sebuah pointer yang bernama cari kode dengan berparameter integer dengan nama masukkan, di mana fungsi ini berfungsi untuk mengecek kesamaan pada kode yang diinputkan oleh user dan kode yang telah disimpan. Nah, di sini terdapat sebuah kondisi. Jika isempty sama dengan 0, maka tnode ini, data pada tnode akan ditempatkan pada head. Nah, di sini terdapat sebuah kondisi lagi. Jika data
pada denote ini atau bantu kode sama dengan nilai masukan, yang berarti nilai pada kode ini sudah ditemukan, maka dia akan mereturn kembali lokasi nodenya. Nah, di mana kondisi ini akan terus berulang dengan kondisi till next tidak sama dengan bantu, yang artinya nilai pada yang diinputkan oleh user dengan nilai yang disimpan itu tidak ditemukan, maka dia akan bernilai 0. Nah, selanjutnya di sini terdapat fungsi untuk menambahkan data dari depan. Di sini saya beri nama insert depan, yang di sini saya deklarasikan dengan kode nilai check yang bertipe integer. Di sini saya menggunakan check untuk menggunakan variabel bantu dalam memanggil fungsi sebelumnya. Nah, selanjutnya terdapat SKS yang bertipe integer, matkul yang bertipe char. Nah, di sini saya menggunakan do while untuk memulai penginputan data mata kuliah. Di sini pertama program akan menampilkan kode dan user akan memasukkan kode. Nah, di sini saya menggunakan check dengan fungsi check kode yang sudah saya gunakan sebelumnya untuk mengecek apakah terdapat kode yang sama atau tidak. Nah, di sini terdapat sebuah kondisi jika cari kode yang sebelumnya ini, yang ini, pointer cari kode ini tidak sama dengan 0, maka program akan menampilkan output, yakni data sudah ada, masukkan kode lain, yang artinya program ini sudah membaca bahwa inputan yang dimasukkan oleh user itu sama dengan data yang sudah diinputkan sebelumnya. Nah, kondisi ini akan terus berulang jika check ini tidak sama dengan 1 atau true, atau cari kode itu tidak sama dengan 0 jika salah satu ini kena atau benar, salah satu ini benar, maka perulangan ini akan selesai. Nah, selanjutnya di sini program akan meminta nama mata kuliah dan user akan masukkan nama mata kuliah. Di mana nama mata kuliah ini akan disimpan dalam matkul ini. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan do while lagi, di mana jumlah di sini program akan meminta jumlah SKS dan user akan memasukkan data SKS ini ke data SKS, ke variabel SKS. Dan di sini saya menggunakan variabel check untuk mengecek apakah SKS ini sudah sesuai ketentuan atau tidak, sama seperti mengecek kode ini. Di sini pada check SKS ini merupakan fungsi ini untuk mengecek apakah dia tuh sudah sesuai dengan kondisi atau tidak. Nah, di mana dalam check SKS ini merupakan data dari variabel SKS. Dan perulangan ini akan terus berlanjut dengan kondisi check tidak sama dengan 1. Nah, selanjutnya saya menggunakan do while lagi dengan memasukkan nilai. Jika nilai sudah dimasukkan, maka program akan mengecek kembali apakah nilai sudah sesuai ketentuan atau tidak, sama seperti sebelumnya. Nah, perulangan ini akan terus berlanjut jika cek tidak sama dengan 1. Nah, ini akan merupakan proses pembuatan data barunya dengan struct denote dengan pointer baru. Di mana di sini baru ini akan membuat sebuah data baru yang terletak pada struct denote, di mana baru code ini merupakan variabel dari code, yang artinya jika data itu diletakkan pada baru,
yang menuju ke kode itu merupakan kodenya. Nah, sebenarnya ini string copy untuk memasukkan inputan dari string, yakni dari nama mata kuliah, di mana data baru nama mata kuliah ini akan menuju ke matkul. Nah, selanjutnya ini SKS, di mana pointer baru ini pada T-node ini menuju SKS, dan ini merupakan data dari SKS. Nah, selanjutnya pointer baru dari nilai akan ditempatkan pada nilai, dan pointer baru menuju next itu merupakan data baru. Selanjutnya merupakan proses dari penginputan data, di mana di sini terdapat sebuah kondisi jika SMT itu bernilai 1 atau belum adanya data, maka pointer baru ini akan menjadi head, dan pointer baru juga akan menjadi tail. Nah, head ini atau node pertama ini, di mana field pertama akan menyimpan pada head dan tail akan menyimpan pada tail. Nah, jika terdapat data lain, maka node baru ini akan dituju untuk menjadi head, dan pointer baru ini akan menjadi head, dan pointer tail akan dituju menjadi head. Nah, selanjutnya dan data pun berhasil ditambahkan di depan. Nah, selanjutnya merupakan fungsi untuk menambahkan data di belakang. Nah, di sini saya mendeklarasikan data dari struct mata kuliah yang sebelumnya. Di sini terdapat kode, nilai, cek, dan SKS, dan matkul yang bertipe char. Sama seperti menginsertkan depan, kita di sini melakukan do while dengan menginputkan sebuah kode, yang dimana kode itu akan disimpan dalam dan kode ini, dan di sini kita juga akan tetap mengecek apakah kode itu sama atau tidak dengan menggunakan fungsi cek kode. Nah, di sini terdapat sebuah kondisi di mana kondisi tersebut jika cari kode ini itu tidak sama dengan 0, maka outputnya adalah data sudah ada dan masukkan kode lain, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ini sama di sini merupakan proses penginputan SKS, dan di sini juga akan tetap mengecek apakah SKS ini sudah sesuai atau tidak. Dan perulangan ini akan berakhir jika terdapat kondisi di mana cek ini tidak sama dengan 1 atau true. Dan di sini adalah penginputan nilai. Di sini juga kita akan mengecek nilai, apakah nilai ini sudah sesuai rentan 0 sampai 100 atau belum. Nah, di sini penginputan pada data dari belakang ini, di mana algoritmanya adalah pointer baru ini dari kode ini akan menjadi kode. Nah, selanjutnya pada string copy ini, di mana pointer baru ini dari matkul akan dituju ke matkul menjadi variabel matkulnya. Nah, selanjutnya pointer baru akan menjadi data nilai, variabel nilai, dan sama seperti SKS dan baru. Dan pointer baru ini akan menjadi sebuah data baru. Nah, di sini terdapat sebuah kondisi jika SMT ini sama dengan 1 atau terdapat sebuah data terdapat
tidak ada data, maka pointer baru ini akan menjadi head dan pointer baru ini juga akan menjadi tail. Sama seperti tadi yang di insert depan. Nah, jika tidak, maka data tail ini akan dituju untuk menjadi data baru. Dan selanjutnya pointer baru ini akan menjadi tail, dan tail untuk pointer next ini akan menjadi head. Yang artinya jika nantinya terdapat data baru akan dia itu menjadi head. Dan data pun berhasil ditambahkan di belakang. Terdapat fungsi void hapus belakang, di mana terdapat sebuah kondisi jika isempty itu sama dengan 0, maka terdapat sebuah pointer bantu dan hapus yang bertipe struct denote. Nah, di mana di sini terdapat sebuah kondisi jika terdapat sebuah satu data atau head sama dengan tail, maka blok ini akan langsung dapat dijalankan. Dan head ini akan langsung bernilai 0, dan pointer hapus ini itu akan menghapus semua data yang disimpan dalam head. Nah, di sini terdapat sebuah kondisi jika terdapat sebuah satu data atau head sama dengan tail, maka blok ini akan langsung dapat dijalankan, dan head dan tail ini akan bernilai 0. Dan jika terdapat lebih dari satu data, maka blok ini akan dijalankan, dan data yang disimpan tadi akan diletakkan pada head. Dan yang terakhir adalah output pada program, yakni data berhasil dihapus dengan menampilkan kode, matkul, dan SKS dan nilai. Dan jika tidak terdapat data, maka akan menampilkan printf tidak ada data. Nah, selanjutnya merupakan fungsi void hapus kode, di mana fungsi void hapus kode ini berfungsi untuk menghapus kode. Nah, selanjutnya merupakan fungsi hapus code void, di mana di sini berfungsi untuk menghapus kode sesuai dengan kode yang ingin kita masukkan. Nah, pertama di sini saya mendeklarasikan pada struct denote ini, di mana terdapat sebuah kode dan check yang bertipe integer. Nah, di sini user akan diminta untuk masukkan kode dan akan disimpan dalam kode ini. Nah, di mana di sini saya menggunakan variabel check untuk menggunakan fungsi cek kode ini, di mana fungsi cek kode ini berfungsi untuk mengecek apakah kode itu sesuai dengan digit yang dimasukkan atau tidak. Karena sebelumnya saya menyuruh user untuk memasukkan 8 digit kode untuk dimasukkan. Nah, kondisi ini akan berakhir jika perulangan ini akan berakhir jika cek tidak sama dengan 1. Nah, ini merupakan fungsi untuk mencari node yang memiliki data kode mata kuliah yang sama sesuai yang diinputkan user. Nah, di sini terdapat sebuah kondisi jika bantu itu tidak sama dengan 0 atau kode mata kuliah yang diinputkan oleh user itu ada pada data, maka data pada denote ini atau data mata kuliah ini akan disimpan pada variabel sementara ini. Ini merupakan data variabel sementara. Data kode, data matkul, data nilai, data SKS merupakan variabel sementara.
Nah, di sini terdapat sebuah kondisi jika tail sama dengan sama dengan head, yang artinya jika hanya ada satu data mahasiswa dalam Nah, di sini terdapat sebuah kondisi jika if tail sama dengan head, yang artinya jika hanya ada satu data yang terdapat dalam program ini, maka head dan tail ini akan menjadi null dan program akan menampilkan ini data yang ditemukan seperti kode matkul SKS dinilai dan data berhasil dihapus. Nah, jika lebih dari satu data, maka di sini terdapat sebuah simpan Nah, di sini terdapat sebuah pointer simpel yang bertipe struct denote. Itu akan tempat untuk menyimpan variabel sementara. Untuk menyimpan variabel yang nantinya data itu akan dihapus Nah, jika terdapat sebuah satu atau lebih, jika terdapat lebih dari satu data, maka di sini terdapat sebuah do while yang dimana bantu arrow next ini tidak sama dengan bantu, dimana pada pointer bantu ini itu Nah, di sini terdapat sebuah fungsi yang bernama tampil kode, di mana ini berfungsi untuk menampilkan kode yang berdasarkan kode yang kita inputkan. Di sini terdapat sebuah kondisi jika is_empty sama dengan 0, maka terdapat sebuah pointer bantu yang bertipe denote, yang bertipe struct, dan kode check SKS bertipe integer. Maka terdapat sebuah perulangan do while di mana user akan diminta untuk memasukkan kode, dan kode ini akan dicek dalam fungsi cek kode ini apakah dia sudah sesuai digit yang diminta atau tidak. Nah, sama seperti sebelumnya, ini nah di sini berfungsi untuk memanggil fungsi dari cari kode ini dan menaruh inputan user sebagai argumen. Nah, di sini dapat sebuah kondisi jika bantu itu tidak sama dengan 0, maka data akan ditemukan dan akan menampilkan kode matkul SKS dan nilai. Dan jika tidak, maka program akan menampilkan sebuah output di mana data ini tidak ada dalam program ini, atau di sini tidak ada data. Nah, selanjutnya terdapat fungsi void dengan nama JML matkul, di mana fungsi ini untuk melihat jumlah data yang disimpan. Nah, di sini terdapat sebuah kondisi if is_empty sama dengan 0, maka terdapat sebuah variabel JML yang bertipe integer untuk menempatkan data tersebut. Nah, di sini terdapat sebuah pointer hitung sama dengan head yang bertipe denote.
Dan di sini saya terdapat while, di mana data yang disimpan yang dari awal sampai dari akhir itu yang disimpan pada variabel JML. Dan JML ini akan terus increment. Dan perulangan ini akan berakhir jika terdapat sebuah kondisi di mana hitung itu tidak sama dengan head. Dan program akan menampilkan sebuah output di mana jumlah data mata kuliah yang tersimpan adalah sekian. Di mana pada data JML ini akan diinputkan dalam %d ini. Dan jika tidak, maka tidak ada data. Nah, selanjutnya tampil data matkul. Di sini fungsi dari void tampil data matkul ini untuk menampilkan semua data mata kuliah. Nah, di sini terdapat sebuah pointer bantu yang bertipe struct denote. Dan di sini terdapat sebuah bantu sama dengan head. Nah, di sini algoritmanya adalah jika dalam program itu terdapat sebuah data atau isempty sama dengan 0, maka di sini terdapat sebuah variabel yang bernama nu yang itu nilai awalnya adalah 1 yang bertipe integer. Nah, di sini tampilan untuk mengeluarkan tampilan-tampilan. Nah, di sini adalah tempat untuk datanya. Ini nomor akan terus berincrement sesuai data yang ada. Nah, di sini untuk menampilkan kode, matkul, SKS, dan nilai. Di mana bantu ini itu adalah tempat untuk menyimpan data sebelumnya tadi. Dan perulangan ini akan berakhir bila mana terdapat sebuah kondisi bantu tidak sama dengan till next. Dan jika tidak, maka tidak ada data. Nah, selanjutnya adalah void tampil max min, di mana di sini berfungsi untuk menampilkan nilai maksimum dan minimum pada data mata kuliah. Nah, di sini terdapat sebuah kondisi jika isempty sama dengan 0 atau tidak terdapat data, maka di sini terdapat sebuah pointer, yakni saya menggunakan 3 pointer, yakni rendah, tinggi, dan bantu yang bertipe struct denote, di mana bantu sama dengan head. Nah, di sini terdapat sebuah kondisi lagi jika head itu sama dengan till atau terdapat hanya satu data, maka program akan menampilkan hanya ada satu data. Dan jika tidak, maka tinggi sama dengan bantu, atau artinya nilai maksimum itu akan menjadi node bantu itu. Nah, di sini saya menggunakan while. Jika program nilai tinggi pada data maksimum itu yang terdapat pada node nilai ini lebih kecil daripada bantu lebih nilai ini, maka tinggi ini nilai maksimum ini akan menjadi bantu, yang artinya nilai yang diinputkan sebelumnya itu lebih kurang dari data yang sudah ada, maka nilai itu akan menjadi nilai maksimumnya. Dan perulangan ini akan berakhir jika terdapat sebuah kondisi di mana bantu itu tidak sama dengan till next, atau nilai ini tidak sama dengan nilai yang selanjutnya. Dan nilai ini akan menjadi nilai minimum yang diletakkan pada pointer bantu. Nah, di sini saya menemukan dua lagi. Terdapat sebuah kondisi jika nilai minimum ini itu lebih besar daripada nilai yang selanjutnya, maka nilai ini akan menjadi nilai minimum pada pointer bantu. Dan pointer bantu ini akan menjadi data selanjutnya. Dan perulangan ini akan selesai bila mana terdapat sebuah kondisi
di mana bantu itu tidak sama dengan till next, dan program akan menampilkan sebuah tampilan, yakni menampilkan data dengan nilai tertinggi, di mana di sini menampilkan kode, matkul, SKS, dan nilai, dan juga akan menampilkan data nilai terendah, yakni kode, matkul, SKS, dan nilai. Nah, jika tidak, maka program akan menampilkan tidak ada data. Nah, selanjutnya adalah void tampil kelulusan, di mana di sini terdapat sebuah pointer bantu yang bertipe denote dan bantu sama dengan head. Nah, di sini saya menggunakan variabel batas yang bertipe integer, di mana variabel ini berfungsi untuk menginputkan sebuah batas. Nah, di sini saya menggunakan do while, di mana program akan menampilkan pertanyaan kepada user untuk memasukkan nilai batas kelulusan, dan nilai batas ini akan dimasukkan dalam variabel batas ini. Dan kondisi ini akan berakhir bila mana nilai batas ini lebih besar sama dengan 100 atau batas kurang dari sama dengan 0. Jika salah satu ini benar, maka program ini akan berjalan. Nah, di sini saya mendeklarasikan bahwa kelulusan ini itu bertipe char. Nah, di sini terdapat sebuah kondisi, jika isempty ini sama dengan 0, maka terdapat sebuah variabel yang saya beri nama dengan nomor sama dengan 1, sama seperti variabel ini saat saya menampilkan data matkul untuk menampilkan nomor-nomor. Jika terdapat sebuah dua data, maka nomor ini akan terus bertambah sampai 2. Nah, di sini saya menggunakan do while. Nah, di sini terdapat sebuah kondisi, jika nilai bantu ini itu sama dengan batas, maka itu dinyatakan sebagai lulus, yang artinya jika nilai itu sama dengan batas, maka nilai itu dianggap sebagai lulus, dan jika tidak, maka itu tidak lulus. Nah, kondisi ini akan berakhir bila mana terdapat sebuah kondisi di mana bantu itu tidak sama dengan nilai selanjutnya, atau nilai itu lebih kecil dari itu. Nah, jika tidak, maka program akan terdapat. Nah, selanjutnya terdapat void tampil keterangan nilai, di mana di sini berfungsi untuk menampilkan keterangan nilai. Nah, di sini menampilkan keterangan nilai rata-rata. Nah, di sini terdapat sebuah kondisi, jika isempty ini tidak sama dengan 0, yang artinya itu tidak terdapat data, maka program menampilkan tidak ada data. Nah, jika terdapat sebuah ada data, maka di sini terdapat sebuah pointer bantu yang bertipe struct denote yang saya deklarasikan, di mana terdapat sebuah variabel JML yang bertipe integer dengan nilai awal itu sama dengan 0, input yang bertipe integer yang nilai awalnya juga sama dengan 0, rata yang bertipe float karena nanti rata ini akan menggunakan terdapat angka pecahan. Nah, di sini saya bantu itu akan menjadi head. Nah, di sini saya menggunakan do while, di mana terdapat JML ini itu akan menambah nilai bantu yang sudah terdapat pada data bantu ini, di mana data nilai ini yang diarahkan oleh bantu ini akan ditambahkan oleh variabel jumlah, dan nilai input ini akan diincrement sehingga bantu ini akan bantu next, dan kondisi ini akan berhenti sampai bantu ini tidak sama dengan head. Nah, di sini saya menginisiasikan bahwa rata itu sama dengan jumlah dibagi input.
Nah, selanjutnya setelah program ini berjalan, maka output dari fungsi ini adalah menampilkan keterangan nilai rata-rata dari seluruh data mata kuliah, di mana rata-rata ini saya menggunakan %.2f, yang artinya saya menggunakan 2 angka di belakang koma. Karena dia bertipe float, maka saya menggunakan f. Nah, selanjutnya adalah fungsi void reset. Nah, di sini fungsi ini untuk mereset semua data yang sudah disimpan pada data mata kuliah. Nah, di sini terdapat sebuah kondisi, jika isempty sama dengan 0, maka di sini saya mendeklarasikan di mana terdapat sebuah t-tail, t-head yang bertipe struct t-node. Nah, di sini saya menggunakan t-head untuk membantu dalam mengalokasikan data, di mana t-head ini sama dengan head dan t-tail ini sama dengan tail, dan head dan tail ini bernilai 0. Nah, di sini free t-head ini akan menghapus alokasi memori yang sudah disimpan pada data sebelumnya, dan di sini juga akan menghapus semua data yang terdapat pada tail yang dialokasikan oleh t-tail ini, dan data pun berhasil di reset. Dan jika tidak terdapat ada data, maka tidak ada data. Nah, selanjutnya di sini adalah in main-nya. Di sini terdapat sebuah tampilan-tampilan. Di sini pertama saya mendeklarasikan opsi yang bertipe integer, di mana opsi ini digunakan untuk penginputan user ke program. Nah, di sini terdapat sebuah tampilan di mana di sini terdapat saya menggunakan dual, di mana dual ini akan terus berulang sehingga terdapat sebuah kondisi yang diharuskan sehingga fungsi ini selesai. Nah, di sini di mana tampilan pertama ini terdapat sebuah tambah mata kuliah di depan, tambah mata kuliah di belakang, hapus mata kuliah di depan, hapus mata kuliah di belakang, dan yang lainnya. Nah, di sini user akan memasukkan opsinya yang akan disimpan pada variabel opsi. Nah, jika user memilih 1, maka di sini akan memanggil fungsi dari insert depan, yang artinya tambah mata kuliah depan berarti memanggil fungsi insert depan. Jika memanggil nomor 2, maka memanggil fungsi insert belakang, dan seterusnya. Akan memanggil semua fungsi-fungsi yang sudah saya jabarkan sebelumnya, seperti hapus kode, tampil kode, jumlah matkul, tampil data matkul, tampil max min, tampil kelulusan, tampil keterangan nilai, reset, dan nomor 13 adalah keluar, yang akan menampilkan terima kasih. Nah, jika user memilih nomor yang di luar dari 1 sampai 13 ini, maka terdapat sebuah output, yakni pilihan Anda salah, yang dimana nanti user akan diminta untuk memasukkan angka kembali. Dan kondisi ini akan berakhir bila mana terdapat sebuah kondisi, yakni jika user menekan, maksudnya opsi ini tidak sama dengan 13. Dan dia akan mereturn 0 kembali. Nah, langsungnya kita merun program project ini. Nah, bisa kita lihat terdapat sebuah tampilan yang terdapat project ini. Bila mana kita pertama-tama bila mana kita menekan angka yang di luar dari 13 ini, contoh seperti 14, maka terdapat sebuah output, yakni pilihan Anda salah, yang artinya kita harus memilih angka yang terdapat ini, pilihan-pilihan yang sudah ditampilkan. Nah, kita tekan 1, yakni 1 adalah menambahkan mata kuliah di depan. Nah, pertama di sini kita dijabarkan untuk menambahkan data dari depan, yakni dengan syarat 8 digit. Nah, apabila user memasukkan angka di luar 8 digit, contohnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang artinya ini adalah 7 digit. Nah, jika user masukkan ini, maka program akan menampilkan inputan Anda 7 digit. Seharusnya kode itu 8 digit. Nah, selanjutnya user akan memasukkan angka 8 digit, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
maka program akan terus berlanjut. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan nama mata kuliah. Contohnya saja kita beri nama pemrograman. Dan jumlah SKS. Nah, sebelumnya saya menggunakan fungsi cek SKS untuk mengecek apakah jumlah SKS ini sudah sesuai atau tidak. Karena sebelumnya saya memberikan rentan 1 sampai 3, dan apabila user menekan 4 atau lebih dari 3, maka program akan menampilkan inputan Anda salah. Seharusnya SKS itu rentannya 1 sampai 3. Dan jika user menekan 3 atau 2 atau 1, maka program akan terus berlanjut. Dan di sini user akan diminta untuk masukkan nilai. Nah, bila mana user memasukkan angka yang di luar dari 0 sampai 100, contohnya saja 101, maka terdapat sebuah tampilan di mana inputan Anda salah. Seharusnya nilai itu rentan 0 sampai 100. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sebelumnya saya sudah menggunakan fungsi untuk mengecek apakah nilai pada data mata kuliah ini sudah sesuai dengan rentan yang telah diberikan atau tidak. Maka dari itu kita memasukkan angka yang dari 0 sampai 100. Misalnya saja 90. Dan data pun berhasil ditambahkan di depan. Nah, selanjutnya kita mencoba fitur yang kedua, yakni adalah tambah mata kuliah di belakang. Nah, langsung saja kita tambah 2, yang artinya kita akan menambah data pada mata kuliah yang berada di belakang. Nah, sama, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ini sudah 8 digit. Mata kuliah. Misalnya, proses bisnis. Jumlah SKS kita masukkan 3. Nilainya kita beri 80. Dan data pun berhasil ditambahkan di belakang. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk fitur yang ketiga. Namun sebelumnya kita coba dulu fitur yang fitur 8 untuk melihat apakah data ini sudah disimpan dengan baik atau tidak. Kita gunakan 8, yang dimana fitur 8 itu untuk menampilkan semua data yang terdapat pada data mata kuliah ini. Kita masukkan 8 dan lihat ini adalah tampilannya. Di sini terdapat sebenarnya di sini saya menambahkan data depan, yakni pemrograman, dan kita lihat bahwa dia sudah berada di depan dengan nilai 90 SKS 3. Dan yang tadi yang saya masukkan data belakang itu adalah proses bisnis yang berada di nomor 2 dengan kode ini SKS dan nilai, berarti sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita mencoba fitur ketiga, yakni hapus mata kuliah di depan. Kita coba. Dan di sini akan menampilkan data yang dihapus seperti kode, nama mata kuliah, jumlah SKS dan nilai. Dan kita lihat apakah sudah sesuai, dan sudah sesuai. Pemrograman sama. Nanti kita tampilkan lagi, dan benar, sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita mencoba fitur selanjutnya, yakni menghapus mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah. Nah, seperti kita lihat bahwa terdapat data yang tersimpan, yakni cuma ada satu, yakni proses bisnis dengan kode 1234567. Nah, apabila user memilih kode yang di luar dari kode ini, misalnya saja seperti pertama masukkan kita 5. Nah, kita suruh masukkan kode. Nah, jika user masukkan di luar dari kode ini, misalnya saja seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka program akan menampilkan data tidak ditemukan. Nah, apabila user berhasil memasukkan kode ini, misalnya saja 1, 2, 3, kita masukkan opsi dulu ya, 5. Kita masukkan kode, kita lihat kodenya, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Maka data ditemukan, dan dengan kode 1, 2, 3, 4, 5, 7 dengan nama mata kuliah proses bisnis, dan data pun berhasil dihapus. Nah, selanjutnya kita akan mencoba fitur yang ke-6. Nah, karena tadi data sudah dihapus semua, maka program akan menampilkan tidak ada data. Ini merupakan salah satu fungsi apabila
jika user ingin mencari data atau menghapus data, maka program akan menampilkan tidak ada data. Maka dari itu kita harus mengisi data terlebih dahulu. Nah, misalnya saja kita ingin mencari, kita buat kode lagi ya. 1 1 2 3 4 5 6 7 8. Nama kuliah pemrograman. SKS 3 90. Nah, kita coba fitur yang keenam, yakni cari data. Kita disuruh memasukkan kode. Nah, kita coba dengan kode yang salah ya. Kita coba 1 2 3 4 5 6 7 7. Nah, beda nih sama dengan ini pada mata kuliah pemrograman nih. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, program akan menampilkan data tidak ditemukan karena kita lihat bahwa di sini hanya terdapat 1 2 3 4 5 7 8. Nah, jika kita mencari program ini, misalnya kita ingin mencari data ini, kita masukkan kode yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita masukkan kode 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan program akan menampilkan data yang kita cari. Nah, sebenarnya kita mencoba menampilkan fitur yang ketujuh, yakni menampilkan jumlah data dalam list. Yang artinya kita akan melihat beberapa ada sih yang terdapat pada data ini, jumlah data mata kuliahnya. Nah, kebetulan saya di sini cuma hanya masukkan 1. Dan kita lihat apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, program akan menampilkan jumlah data mata kuliah yang tersimpan adalah 1. Karena benar, karena saya menyimpan hanya 1 data saja. Dan jika ingin melihat data keseluruhan, maka kita cek 8. Ini kan cuma ada 1 data saja. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai data terbesar dan terkecil dalam fitur yang nomor 9 ini. Namun pertama-tama, apabila saya memiliki 1 data dan saya ingin mencari nilai terbesar dan terkecil, maka program akan menampilkan hanya ada 1 data. Karena kita tidak bisa lihat yang mana terbesar dan terkecil, karena cuma ada 1 data. Jadi program akan menampilkan output hanya ada 1 data. Jadi di sini kita akan diminta untuk memasukkan data. Untuk mengakses fitur 9 ini, minimum yang untuk dipenuhi adalah data yang harus dimiliki minimal 2. Nah, kita tambah data dengan kode 1 2 3 4 5 6 7 7. Nama mata kuliah proses bisnis. Business analysis. Sudah SKS 3 dengan nilai 80 ya. Nah, kita coba fitur yang ke-9, yakni mencari nilai data terbesar dan terkecil. Nah, program akan menampilkan ini, di mana dengan nilai tertinggi adalah pemrograman, dan nilai terendah adalah proses business analysis. Kita lihat bahwa nilai dari pemrograman adalah 90, dan nilai dari proses bisnis itu adalah 80. Jadi, nilai tertinggi adalah pemrograman, dan nilai terendah adalah proses bisnis. Nah, selanjutnya kita akan mencoba fitur yang ke-10, yakni menampilkan daftar mata kuliah yang tidak lulus. Nah, pada project UAS saya, itu saya menampilkan fitur tambahan, yakni dia itu akan menampilkan yang mana saja yang lulus dan yang tidak lulus. Jadi di sini saya bukan sedikit sih, kayak kompleks gitu, jadi kayak lengkap. Nah, kita lihat, kita tampilkan, kita pilih fitur nomor 10, dan di sini kita akan memasukkan nilai batas kelulusan dengan rentan 0 sampai 100. Nah, apabila saya menggunakan nilai batas kelulusan itu adalah 85, maka program akan menampilkan ini. Di mana pada proses bisnis analisis itu kelulusan adalah tidak lulus, sedangkan pemrograman adalah lulus. Karena batas yang saya masukkan adalah 85, sedangkan nilai dari proses bisnis analisis ini adalah 80, sehingga proses bisnis analisis ini dikatakan sebagai tidak lulus, dan pemrograman itu lulus karena nilainya 90.
Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba fitur yang ke-11, yakni menampilkan rata-rata nilai. Nah, kita coba 11. Nah, di sini terdapat 8500. Karena nilai rumus dari nilai rata-rata adalah menambahkan semua data yang terdapat pada data dan membagi jumlah data tersebut. Nah, kita lihat saja ini 90 ditambah 80 dibagi 2. Dan hasilnya adalah 85,00. Dan jika tidak percaya, kita cek di kalkulator. Kok tidak ada? Ya, pokoknya hasilnya itu adalah 85.00. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba fitur yang 12 adalah mereset data. Dan kita coba. Dan data berhasil di reset. Untuk mengecek apakah data sudah berhasil di reset, kita coba fitur yang 8, yakni menampilkan seluruh data dalam list. Dan jeng-jeng, tidak ada data pada data mata kuliah. Nah, kita coba fitur yang 13, yakni keluar. Dan program akan memberikan output terima kasih, yang berarti program ini sudah berakhir dan selesai. Dan sekian dari pemaparan program Project UAS pemrograman dan struktur data. Saya minta maaf apabila terdapat salah pengucapan maupun kesalahan dalam menjelaskan. Dan jika teman-teman ingin memberikan koreksi, silakan beri saya kritik atau saran. Saya ucapkan terima kasih. Hit 'em like